apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Saya ini lagi kebingungan nih, nyari tahu dan tempe. Itu kata istri saya tadi, itu nggak ada di pasaran tuh, Bung Rocky. Anda sendiri penggemar tahu tempe bukan? Wah, itu tahu tempe tuh saya selalu cari di warteg karena cuman di warteg bisa dapat sensasi yang namanya tahu tempe tuh. Kalau di restoran besar itu lain rasanya tuh. Jadi komposisi bumbu itu dan cara menggoreng ada angus-angusnya itu super ideal tuh. Ya, 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 ya. Nah, tapi ini kelihatannya kalau Anda besok mulai Senin gitu, Anda ke warung Tegal, Anda nggak dapat lagi itu, Bung Rocky, karena pengrajin tempe katanya mogok dan kemudian Pak kalau toh mungkin ada harga tempe itu akan sangat mahal. Harga-harga bahan bakunya itu kedelainya itu naik sampai 35%. Berarti kalau dia naik 30%, itu artinya tempenya supaya harga tetap harus dibikin tinggal sepertiga tuh, tinggal 30%. Itu artinya 2 kali gigit selesai gitu. Tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang memang hanya tergantung proteinnya pada tempe dan tahu. Pemerintah nggak bisa kasih alternatif. Karena itu adalah makanan pokok rakyat. Bahkan kelas menengah juga mengkonsumsi tempe tahu itu. Juga produk derivatnya itu. Tapi biasanya ini soal ya mungkin soal kurs gitu kan karena kita import maka setiap kali kurs rupiah itu anjlok, harganya tetap terpaksa dia ngikutin harga kurs pada saat produsen membeli dari supplier itu. Tapi itu juga bisa soal lain itu, soal kartel misalnya. Kan kita masuk dalam perdagangan bebas yang seharusnya orang boleh aja import itu. Kalau itu masalahnya makanya semata-mata soal kurs. Tapi kalau dia kartel artinya ada yang nimbun, ada yang nyari untung segala macam. Dan ini kan yang mestinya dikerjain oleh negara secara cepat-cepat memberitahu pada rakyat apa problemnya tuh. Soal kurs kah? Soal rupiah yang gak ada harganya lagi sehingga selisih dolarnya itu besar sekali 30%, atau soal permainan harga tuh. Ini harus diberitakan secepat-cepatnya tuh. Harus lebih cepat dari cara kekuasaan memberitakan tentang FPI itu. Karena ini darurat darurat perut, ini bukan darurat hukum aja tuh. Darurat tempe Jadi tahu. iya, soal-soal beginian lah yang bertahun-tahun nih soal kedelai siapa sebetulnya yang mainin harga itu nggak mau dijelasin oleh pemerintah tuh. Nanti baru ada kasus beginian, ini kan tahunan sebetulnya setiap 3 tahun 4 tahun ada kasus langka tempe, langka kedelai itu. Jadi saya anggap bahwa masyarakat kita dibebani berkali-kali dengan kecemasan politik, kecemasan kekerasan, sekarang kecemasan basic needs itu. Jadi ini kepanikan betul-betul real karena mahasiswa buruh yang konsumsinya sangat terbatas dan tidak bisa digantikan seleranya dengan tahu tempe sekaligus itu makanan pokok. Emak-emak yang setiap hari mesti siap-siap dengan telur, tempe, tahu sebagai cadangan terakhir kalaupun itu bukan kebutuhan pokok. Jadi menyangkut sebetulnya hajat hidup seluruh orang. Dan itu yang saya anggap pemerintah nggak pernah mau berpikir tentang soal-soal yang real semacam ini. Nah, sambil pemerintah terus mau mengendalikan opini, nanti mungkin akan ada uh, juru bicara presiden atau siapa tampil di televisi menganggap bahwa tahu tempe itu adalah bagian dari aktivitas teroris sehingga jadi langka kan jadi ngaco lagi tuh. Kita ingin cepet-cepet tahu apa penyebabnya supaya besok orang nggak cemas ke pasar, mak-mak bisa hitung lagi sisa di dompetnya berapa tuh. Nah kalau mulai hari Senin ada nggak ada bahan itu artinya itu bisa produksinya betul-betul berhenti dan habis kita daya tahan kemampuan kita untuk memperoleh protein yang murah meriah itu. Lain kalau pemerintah bilang oke, tempe tahu nggak ada, kita supply ayam goreng, kita supply macam-macam itu kan soal-soal beginian kan soal hajat hidup yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kalau sebenarnya kita tidak boleh melihat ini sebagai sesuatu yang sederhana ya, bahwa
kemudian ada krisis tahu dan tempenya karena ini makan rakyat, jadi ini persoalan sederhana. Tapi dari sini kan sebenarnya kita bisa memotret ada problem yang lebih serius pada cara pemerintah mengelola negara ini. Betul, negara harus melindungi masyarakat yang paling rentan memperoleh konsumsi hariannya itu, dan tempe tahu itu betul-betul hak rakyat yang nggak bisa dimain-mainin. Mesti ada cadangan tempe, cadangan tahu dengan cara apapun supaya stoknya tersedia. Tentu saja itu soal harga dan pemerintah bertanggung jawab penuh tuh. Lain kalau ini soal tiba-tiba ada berita Jakarta kekurangan roti Korea, itu nggak ada soal itu hobi orang aja buat tambahan kebutuhan kemewahan kecil. Tapi ini tempe tahu itu betul-betul kita mengerti rakyat itu sinonim dengan tempe tahu. Siapakah rakyat? Ya pemakan tempe dan tahu. Siapakah mereka? Ya mereka yang dulu dijanjikan oleh Presiden Jokowi sebagai wong cilik, yang tempe akan kita siapkan untuk rakyat, tahu akan kita siapkan. Itu dulu Presiden bicara begitu terus kan. Sekarang orang nunggu tuh, kenapa import kedelai tertahan itu. Ya, ini saya ingat betul memang pada waktu awal-awal, bahkan pada periode pertama Presiden Jokowi ketika kampanye pada tahun 2014 lalu kan beliau sendiri juga secara sinikal mempertanyakan bagaimana negara ini dikelola gitu. Kalau kok bisa kedelai impor terus semua gitu, bukan hanya kedelai, macam-macam semua impor. Pada waktu itu 6 tahun yang lalu beliau juga mudah mempertanyakan, dan itu kemudian selalu diulang, tapi sampai sekarang ternyata masih terus terjadi. Jadi sebenarnya apa, lebih pada karena ketidakmampuan merealisasikan janji-janji, atau sebenarnya beliau tidak bisa mengendalikan adanya kartel yang Anda sebut tadi berada di balik sering munculnya kelangkaan impor kedelai ini? Ini kan soal yang menetap di dalam politik konsumsi kita. Seluruh bahan pokok itu ada kartelnya. Beras, bawang putih, segala macam itu kan. Kan itu di depan mata presiden sebetulnya. Dia pasti tahu itu, dan dia harusnya mendahulukan soal-soal beginian nih. Soal kartel itu udah bertahun-tahun diucapin orang tuh. Tetapi mungkin sekali juga presiden fokusnya nggak di situ. Dan dia nggak anggap bahwa ini soal rakyat. Dia anggap mungkin soal rakyat itu ya tunggu aja ada temuan baru, nunggu singkong ditanam dulu, nunggu plantation apa yang dibikin segala macam tuh. Jadi satu konsep berpikir yang seharusnya ada di dalam kepala presiden. Bayangkan misalnya bahan pokok tidak ada, terus tiba-tiba kita dapat bencana misalnya, yang sangat mungkin bisa terjadi setiap saat tuh, sehingga bertambah lagi beban pada rakyat. Atau ada ketegangan politik baru di dalam global politics di Cina Selatan. Jadi satu paket berpikir yang nggak ada, sehingga orang nggak bisa bedain ini negara kekurangan kedelai atau kelebihan keledai. Itu soalnya tuh. Suaranya hilang. Ya, itu dua konotasi yang berbeda itu antara keledai dengan kedelai. Karena kalau kedelai kan itu identik dengan pemenuhan gizi rakyat, sementara keledai ini kan ini perilaku yang selalu berulang gitu, kebodohan yang selalu berulang. Tapi saya mengingatkan Anda jangan menggunakan kata dungu. Anda bilang orang yang selalu berulang. Iya, untung saya dapat kata itu tuh, keledai. Nah, keadaan ini akan berimbas panjang, berimbas pada daya tahan tubuh karena kita lagi COVID, bansos dikorupsi, makanan pokok tidak ada. Jadi apa yang disediakan negara bagi rakyat? Betul pemerintah nggak bertanggung jawab. Hal yang sepele yang ada di dalam mudah sekali untuk dibongkar persembunyian kartelnya, diukurkan apa sebetulnya motifnya sehingga harga yang seharusnya menjadi hak rakyat itu dipermainkan. Kan itu sama dengan bansos yang dipermainkan oleh partai wong cilik, kan itu sama aja masalahnya tuh. Jadi rakyat ini baru 1 bulan udah 2 kali menderita. Bansosnya dikorupsi, harga tahu tempe dipermainkan. Ini betul-betul menghina menghina akal publik dan sekaligus menghina hak
primer rakyat, yaitu memperoleh basic needs itu, konsumsi dasarnya tuh. Oke, baik, Bung Rocky, saya kira kita berharap mungkin kasus ini jangan terlalu berlarut panjang, karena saya kira memang ada problem kalau kita tiba-tiba datang ke warung Tegal dan kemudian menu favorit itu tidak tersedia. Itu bukan hanya persoalan kita, tapi persoalan banyak rakyat kecil yang menjadi konsumen di warung Tegal, dan juga ibu-ibu rumah tangga yang pemenuhan gizinya sangat tergantung pada kedelai, pada tahu dan tempe tadi. Iya, ini rantai makanan yang merupakan urat nadi protein rakyat. Warteg itu paling nggak ada tiga manusia di situ yang punya pemiliknya, terus ada satu mungkin orang yang pekerjaannya segala macam itu tuh, sehingga pendapatannya pasti menurun karena orang nggak mungkin beli tempe tahu yang dikasih harga pasar mahal kan. Jadi sebetulnya soal semacam ini yang harusnya dibaca ulang di dalam nawacita, yaitu perlindungan dasar kebutuhan pokok. Ini intinya, perlindungan dasar kebutuhan pokok itu betul-betul desain perencanaan sosial yang gagal. Kan pemerintah mesti bisa antisipasi lah dalam 2 hari ini misalnya mau diapain tuh kalau mak nggak punya bahan pokok itu tuh. Tapi sekali lagi mungkin fokusnya nggak di situ. Pemerintah fokusnya stabilisasi politik, bukan stabilisasi harga bahan pangan. Oke, tapi saya kira kita penting mengingatkan pemerintah bahwa jangan dianggap sepele persoalan tahu dan tempe ini. Karena kemudian waktu itu kan kita sering sekali muncul disebut sebagai bahasa tempe yang konotasi negatif. Padahal sebenarnya tempe itu konotasinya harusnya positif kan. Iya itu. Jadi mudah-mudahan ada semacam berita baik dalam malam ini supaya besok orang nggak cemas. Jadi mak nggak bisa tidur karena dompetnya juga udah makin tipis. Jadi kita hanya bisa mengingatkan itu tuh. Lebih dari itu adalah tanggung jawab sosial pengelola negara. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Oke.